Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi buku tematik kelas 4 ya. Masih di tema 1. Ya, ini masuk pembelajaran 5. Jadi halamannya 58 berarti ya. Apakah kamu masih ingat cerita tentang pawai budaya? Suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai budaya tersebut? Sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, itu suku Minang ya. Kita di pawai budaya ada Maluku, ada Bali ya. Ingat kan? Ini suku Minang. Nah, ini suku Minang ini suku yang ya suka menjelajah kemana-mana ya, termasuk ya suka merantau. Suku Minang adalah sekelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut dengan orang Padang atau orang awak. Ya, bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Ya, orang Minang gemar berdagang atau merantau ya ke daerah lain. Legenda suku Minang sangat terkenal, Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang tersebut terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok, lengkung. Atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, melengkung seperti ini ya. Ya, kadang-kadang ada beberapa sap gitu, di sini ada lengkungan lagi. Ya, seperti ini. Ya, sama dengan kayak ini, pakaian tradisionalnya. Kepalanya kayak ada tanduknya gitu. Sedangkan lengkung badan rumah sangat tajam, sedangkan lengkung di badan rumah landai ya seperti badan kapal. Ya, bentuknya seperti kapal ya. Atap rumah terbuat dari ijuk, bentuk atap rumah melengkung dan runcing ke atas disebut gonjong. Nah, ini gonjong. Ya. Karena atap berbentuk gonjong maka disebut rumah bagonjong ya. Bentuk seperti ini, rumah gadang seperti ini disebut juga bagonjong. Bagonjong. Oke. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian. Di antaranya adalah pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal karena berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan khas tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Ya, apa yang kamu ketahui lagi tentang suku Minang? Ya, suku Minang ya, intinya ini suka merantau, kemudian apalagi tentang suku Minang ya ini makanan. Kalau kita yang paling paling terkenal karena kita kan selalu makan tiap hari. Tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang suku tersebut dan diskusikan jawabannya dengan teman. Ya, apa benar koki di suku Minang itu laki-laki? Saya lihat semua koki di masakan Padang itu laki-laki. Apa benar koki di suku Padang selalu laki-laki? Ya, misalnya gitu. Setahu saya gitu masalah. Terus bagaimana cara membuat atap dari ijuk? Cara membuat atap dari ijuk, atau bagaimana cara membentuk agar atapnya bisa runcing? Cara menyusun atap agar runcing, atau mungkin bagaimana cara masak rendang yang enak? Rendang. Nah, gitu ya. Keragaman yang terdapat di sekitar kita tidak hanya terbatas pada suku, ya, namun juga mencakup keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Cari informasi lebih lanjut tentang keragaman sosial dan budaya yang terdapat di lingkungan provinsimu. Tuliskan temuanmu dalam kolom berikut.
Kalau di Jawa, wah paling Jawa ini Jawa Timur ya. Tarian Jawa Timur, Jawa Timur. Ya provinsi paling Jawa Timur, tarian khas itu remo. Terus Jawa Timur juga punya reok Ponorogo. Ya reok Ponorogo. Nah, ini khas juga ya budayaan tarian reok Ponorogo ini yang asalnya dari Ponorogo memang ya. Terus Jawa Timur itu terkenal dengan itu tari-tari. Kalau makanan ada soto. Soto ini aja ada soto Lamongan, ada soto Lamongan, ada soto Madura. Loh, kalau makanannya ada soto Lamongan, ada soto Madura, ya. Kalau musik sama mungkin ya dengan Jawa Tengah, gamelan, ya khas ini, ya tarian. Terus ada remo, ada reok Ponorogo, ada soto Lamongan, soto Madura, ada pecel, ya pecel Madiun. Ya kalau masalah makanan banyak ya. Yang khas apalagi di Jawa Timur, Jawa itu Jawa Timur yang khas ini masakan yang ini menggunakan petis ya rujak cingur. Nah ini salah satu masakan tarian masakan yang kelihatan kalau khas ya. Kalau orang Jawa Timur secara umum ya sama lah dengan yang lain, dengan suku Jawa pada umumnya. Orang Jawa itu suka mengalah ya, suka apa ya, selalu mengambil hikmah ya. Kalau orang Jawa itu suka mengambil hikmah dari apapun yang terjadi. Jadi presentasikan hasil temuanmu pada teman dalam satu kelompok. Coba ya dipresentasikan, apalagi ya kalian dari daerah mana dan ini ada maksudnya yang terpikirkan sekarang oleh Pak Ali. Mungkin orang tua kalian bisa membantu. Jawa Timur apalagi yang khas misalnya ya. Jadi itu untuk Jawa Timur, mungkin Jawa Barat, Jawa Tengah tergantung daerah kalian dari mana. Bali, kalau Bali banyak sekali yang khas ya, kunci Bali. Apakah kamu masih ingat gerakan dasar dari tari Bungung Jumpa? Ayo kita pelajari gerak dasar berikutnya. Nah, ini tari Bungung Jumpa ya. Pada pertemuan sebelumnya kamu telah belajar gerakan dasar tari Bungung Jumpa dari dalam posisi berdiri. Apakah kamu masih ingat gerakan dasar tersebut? Diskusikan dengan pergerakan secara berpasangan gerakan dasar tersebut. Sekarang kamu mempelajari gerakan dasar berikutnya yaitu gerakan pada posisi saat duduk. Amati ya, jadi posisi duduk ini ya, 2 kali biasanya gini, terus gini 2 kali, gini 2 kali, terus gini 2 kali gitu biasanya ya. Gerakan G ya. Tangan kanan berdiri, tangan kiri megang siku ya. Gerakannya biasanya 2 kali 2 kali. Terus ini gerakan seperti ini ya, ke depan, ke dada, ke atas ya. Ya bisa kalian tirukan, hitungannya 4 kali 8. Nah, gerakan itu lantai, kedua tangan memegang lantai, serong ke kiri, kanan. Nah, praktikkan gerakan dasar duduk tarik Bungung Jumpa di atas, perhatikan instruksi dan peragaan gurumu. Nah, nanti di sekolah akan dilatih sama Bapak atau Ibu guru. Setelah selesai belajar, sekarang kamu akan mendiskusikan tangram yang telah kamu buat sebelumnya. Nah, kita kan sudah membuat tangram ya. Nah, ini tangram yang kita buat sebelumnya. Oke. Amati kembali tangram yang telah kamu buat, diskusikan secara berpasangan bangun yang digunakan untuk membentuk tangram tersebut. Apakah dalam tangram tersebut terdapat segi banyak tidak beraturan? Jelaskan ya. Terdapat di sini ada yang paling besar ini pun tidak beraturan ya. Di sini segitiga sama kaki. Ya. Terdapat segitiga sama kaki. Ada satu kaki yang panjangnya tidak sama. Ada satu sisi yang panjangnya berbeda.
dua sisi lain yang sama dan dua sisi lain sama. Nah ini sisi sini sama dengan sisi ini, tapi sisi yang bawah ini beda. Ya, terus ada jajaran ginjang. Ya, ini segitiga sama kaki tadi ya. Terus ada jajaran ginjang. Ya, sepasang sisi sama panjang, tapi nggak semuanya ya. Sepasang sisi sama panjang. Ya, terus di sini ada yaitu persegi-persegi kebanyakan. Segitiganya semuanya sama kaki. Apakah dalam tangram terdapat segi banyak beraturan? Ya, ada segi 4 di sini. Ya ada. Terdapat segi 4. Terdapat segi 4. Ya. Atau kita menyebutnya persegi ya. Keempat sisinya sama panjang. Sisinya sama panjang. Ya, segi 4 beraturan. Segi 4 beraturan atau persegi kita menyebutnya seperti itu. Nah, bagaimana caramu membedakan antara segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan? Tuliskan diagram Freyer berikut ini ya. Segi banyak, contoh segi banyak beraturan adalah segitiga sama sisi. Terus ada persegi, ada belah ketupat, terus ada ini misalnya segi 5 ya, seperti ini. Segi 5 sama sisi dan lain-lain, segi 6 sama sisi, segi 7 sama sisi dan seterusnya ya. Contoh segi banyak tidak beraturan, contohnya persegi panjang, jajaran ginjang, terus kemudian ini apa? Layang-layang. Gambarnya gini langsung aja deh. Layang-layang, ada trapesium, dan lain-lain banyak ya. Yang tidak beraturan juga, segitiga tak beraturan ya, segitiga sembarang ya, di sini gini segitiga sembarang. Nah, ini adalah contoh-contoh yang tidak beraturan. Ciri segi banyak beraturan ya, yang pertama adalah dibatasi 3 sisi, 3 garis ya, dibatasi 3 garis lurus atau lebih. Kemudian panjang garis sama. Garis sisi semua sisi sama panjang. Ya gitu, dibatasi 3 garis lurus atau lebih ya, semua sisi sama panjang. Ciri-ciri segi banyak beraturan. Segi banyak tak beraturan adalah segi banyak yang tidak semua sisinya, segi banyak yang tidak semua sisinya sama panjang. Segi banyak tak beraturan. Oh, ciri segi banyak beraturan adalah ciri segi banyak loh. Oh, ini definisi ya. Nah, ini keliru jawab ini. Tidak beraturan ini jawabannya. Nah, segi banyak beraturan adalah segi banyak ya yang semua sisinya sama panjang. Yang semua sisinya sama panjang. Ya, oke.
Oke, kita lanjutkan. Presentasikan diagram telah kamu buat. Ini bisa dipresentasikan, ditambah kalimatnya juga tidak apa-apa. Presentasikan diagram telah kamu buat kepada teman sebelahmu. Setelah belajar hari ini, renungkanlah seberapa sering kamu bekerja sama dengan orang yang berbeda. Jelaskan. Ini kalian yang bisa jawab, ya. Apa yang kamu lakukan setelah mengetahui bahwa terdapat keberagaman di sekitarmu? Kalau ini akan saya bantu, yaitu dengan menghormati perbedaan tersebut, ya, menghargai apa yang kamu lakukan setelah mengetahui terdapat keberagaman, ya, menghargai perbedaan yang ada di masyarakat agar tercipta kerukunan. Kerjasama dengan orang tua, sampaikan kepada orang tua mengenai pentingnya memahami dan menghargai keragaman dan perbedaan yang ada di sekitarmu, baik keragaman sosial, budaya maupun agama. Mintalah orang tuamu menulis kesimpulan diskusi pada kolom berikut. Ya, ini pendapat orang tua. Setelah membaca teks tentang suku Minang, apa yang dapat kamu simpulkan dari teks tersebut? Ya, intinya suku Minang ini adalah suku Minang adalah suku yang banyak memiliki keunikan. Misalnya ada memiliki rumah gadang, ya, terus ada pakaian adat, terus ada selain rumah gadang yang unik di situ memiliki masakan yang sangat terkenal. Masakan yang sangat terkenal yaitu ada rendang, ya. Rendang dan sate Padang. Ya, ini rendang, sate Padang sama balado, ya. Nah, ini adalah dua masakan yang sangat terkenal dari Padang, ya. Terus yang dari Padang yang jelas orang kalau Padang itu yang dibayangkan adalah rumah gadangnya dan pakaian adatnya yang ada kayak tanduknya ini, ya. Setiap suku memiliki ciri khas masing-masing. Apakah kamu masih ingat tentang ciri khas suku Minang? Apa saja yang kamu ingat tentang tersebut? Ya, orang Minang itu Orang Minang itu suka ke daerah-daerah lain, intinya, ya, suka berpetualang ke daerah lain, suka merantau, ya, suka merantau. Ya, ini yang khas kalau dari orangnya sendiri yang khas itu suka merantau. Setiap suku memiliki ciri khasnya masing-masing. Apakah kamu masih ingat tentang ciri khas suku Minang? Apa saja yang dapat kamu ingat tentang, ya, yang tadi, ya, sudah kita jawab. Baca kembali teks tentang suku Minang, kemudian temukan tulisan gagasan pokok, ya, suku Minang. Tadi mana suku Minang teksnya? Ya, ini suku Minang. Ya, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, ya. Kalau ini saya bacanya dari sini aja. Suku Minang adalah etnis dari Sumatera Barat, ya. Saya baca dari ini buku. Nah, ini kebetulan pas, ya. Jadi biar nggak geser-geser, ya. Jadi suku Minang adalah suku dari Sumatera Barat, ya, suku dari Sumatera Barat, ya. Kemudian masih di atasnya, ya, ini kita geser. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak, ya, disebut sebagai orang Padang atau orang Awak.
Terus apalagi di sini bahasa suku Minang, bahasa Minang, ya bahasa Minang. Terus kita lihat di sini orang Minang berdagang, nah, suka merantau, ya suka merantau. Biasanya berdagang ya, berdagang, jual makanan, ya jual makanan rendang itu, makanan Padang. Legenda suku Minang yang terkenal adalah Malin Kundang. Legenda yang terkenal Malin Kundang. Nah, oke. Kemudian untuk paragraf 2 kita lihat gagasan pokoknya apa di paragraf 2. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Ya. Jadi rumah khas gadang. Atau disebut juga rumah apa tadi? Rumah Bagonjong. Ya, rumah Bagonjong. Atap hijau. Ya, ini yang saya ingat tadi, atapnya hijau. Dinding kayu. Terus ujung genteng meruncing atau disebut gonjong tadi ya. Terus kita apalagi di sini, lengkung badan rumah seperti kapal, ya, lengkung seperti kapal. Badan rumah seperti kapal. Ini adalah pendukungnya ya. Jadi inti-inti pendukungnya itu, yang lain adalah kalimat yang untuk mempercantik. Ya, gagasan pokok pada paragraf ketiga. Atau kita lihat paragraf ketiga, ini 1, 2, 3 yang ini, suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang, talempong, ya dan saluang. Ya, jadi paragraf 3 ini alat musik tradisional, ada talempong, ada saluang. Saluang ditiup ya, saluang ditiup. Kalau talempong dipukul. Nah, itu adalah alat musik tradisional yang dimiliki ya. Oke, kita lihat berikutnya. Suku Minang juga memiliki jenis tarian, diantaranya adalah tari pasambahan dan tari piring. Ya, jenis tarian Minang. Ini untuk berikutnya ya. Tarian Minang, atau di sini aja yang clear. Ya, paragraf 4, tarian Minang yang terkenal. Ada tari piring, ada tari pasambahan. Atau mungkin yang lain ya, gagasan pokok yang lain, gagasan pendukung lainnya adalah tari pasambahan. Oke. Pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Sebenarnya piring dan persembahan itu di sini ya, tarian tradisional piring dan persembahan itu pokok sebenarnya. Yang terkenal ada piring dan pasembahan. Tari piring atau pasembahan tadi untuk acara adat ya. Pasembahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Memang pendukungnya tidak banyak ini. Ya, tari pasembahan untuk pesta adat. Nah, itu yang bisa terlihat dari situ. Oh, masih ada paragraf 5 ya. Kita lihat paragraf 5. Nah, ini yang terakhir memang. Suku Minang sangat terkenal sebagai dengan masakan khasnya, ya. Suku Minang terkenal dengan masakan khas. Ya, suku Minang terkenal dengan masakan khas gitu ya. Terkenal dengan masakan khas. Ya, sampai mancanegara.
Terus kemudian ada tadi gagasan pendukungnya itu rendang, ada sate padang, ada, nah ini tadi yang saya lupa, dendeng balado. Balado. Oke. Dendeng balado. Kita lanjutkan lagi. Setelah belajar hari ini, renungkanlah apa yang kamu pelajari dalam hal menyikapi keberagaman dalam perbedaan yang ada di sekitarmu. Intinya kita harus menghormati perbedaan. Bagaimana cara agar kamu dapat hidup berdampingan dengan teman-teman yang mempunyai latar belakang budaya, sosial, dan agama yang berbeda denganmu? Ya, yaitu caranya menghormati perbedaan untuk terciptanya kerukunan. Perbedaan untuk menciptakan kerukunan. Itu ya. Kerjasama dengan orang tua, sampaikan hasil refleksimu selama belajar 1 minggu ini kepada orang tuamu di rumah. Sampaikan bagaimana perasaanmu saat belajar, apa yang telah kamu pelajari, dan kegiatan apa saja yang sangat bermanfaat serta sangat menarik bagimu. Sampaikan hasilmu kepada guru. Untuk sementara kita sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi pada subtema 2 ya. Kalian bisa melihat link untuk playlistnya ada di bawah di kolom deskripsi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.